Halo, selamat datang di channel Feli Tutorial. Oke teman-teman, dalam pembahasan video kali ini kita mau mengulas tutorial tentang rumus Excel untuk admin kantor yang wajib dikuasai oleh para pemula. Jadi sekarang ini dalam dunia kerja, aplikasi Microsoft Excel bukan lagi aplikasi yang jarang digunakan ya, tetapi banyak perusahaan-perusahaan sudah mengharuskan para anggota atau karyawannya menguasai atau mengerti cara menggunakan Excel. Kalau kalian belum begitu paham apa saja rumus Excel untuk bisa kalian gunakan selama pekerjaan, kalian bisa simak video ini dari awal sampai selesai ya. Di sini kita akan membahas beberapa rumus yang perlu kalian ketahui dan cara menggunakannya. Kemudian kalian juga akan mendapatkan beberapa tips dan trik yang perlu kalian ketahui. Oke, pertama-tama di sini kita akan bahas salah satu keahlian yang perlu kalian miliki untuk menggunakan Microsoft Excel dalam pekerjaan kantoran misalnya adalah membuat tabel ya. Nah, tabel ini sendiri bermanfaat untuk pembuatan form, laporan, dan lain sebagainya. Nah, di video sebelumnya di channel ini juga sudah membahas tentang cara membuat tabel ya. Kalian bisa simak secara spesifik di video tersebut. Nah, secara singkat cara membuat tabel Excel itu sangat mudah sekali, dimana pertama-tama kalian tinggal tulis aja formatnya atau keterangannya. Seperti misalnya di sini saya akan tulis contohnya ada nomor, lalu ada nama ya, nama, kemudian ada alamat, lalu misalnya jabatan, lalu ada tanggal bergabung ya. Nah, setelah kalian tahu apa aja yang dibutuhkan atau apa aja formatnya, kalian tinggal blok aja areanya yang mau kalian buat tabel. Lalu pergi ke menu home dan pilih di sini di bagian font ada yang namanya border. Kalian klik aja segitiga ke bawahnya, lalu pilih yang all border. Nah, secara otomatis dia akan langsung membentuk yang namanya table ya. Di sini kalian bisa atur tulisannya, misalnya kasih tebal, ubah ukuran hurufnya di sini, ubah ukuran fontnya di sini, atau kalian juga bisa kasih warna di bagian selnya seperti ini. Kalian juga bisa atur lebar kolomnya seperti ini ya, sesuai dengan kebutuhan. Seperti ini. Nah, sudah jadi deh tabel Excelnya. Jadi kalian bisa kreasikan sendiri tabel seperti apa yang kalian butuhkan. Jadi mudah sekali ya untuk membuat tabel. Nah, berikutnya kita akan membahas rumus yang digunakan khusus untuk memperbaiki tulisan di Excel. Jadi kita akan membaginya secara khusus ya. Nah, untuk rumus memperbaiki tulisan, di sini saya ada rangkum ada 6 rumus ya. Yang paling umum yaitu ada upper, ada lower, ada proper, ada trim, len, dan concatenate. Nah, upper ini sendiri fungsinya adalah mengubah huruf jadi huruf besar semua. Sedangkan lower ini adalah kebalikannya, yaitu untuk mengubah huruf jadi huruf kecil semua ya. Lalu ada proper, ini fungsinya untuk mengubah huruf pertama jadi huruf besar yang kemudian diikuti oleh huruf kecil. Lalu ada trim, ini fungsinya untuk memperbaiki spasi pada teks dari spasi yang tidak perlu ya. Lalu ada len, ini fungsinya untuk menghitung jumlah karakter termasuk spasi pada sebuah sel. Lalu juga ada concatenate, ini fungsinya untuk menggabungkan data. Nah, setelah paham teorinya, ayo kita langsung untuk praktekkan di sheet sebelahnya. Kita mulai dari rumus upper. Upper ini adalah fungsinya tadi untuk mengubah huruf jadi huruf besar semua ya. Cara menuliskannya sangat mudah, yaitu sama dengan kita tulis di sini upper, tulisannya U P P E R ya. Buka kurung, lalu kalian klik selnya yang mau kalian ubah penulisannya, kemudian tutup kurung dan tekan enter.
Oke, udah jadi. Ini secara otomatis sudah memperbaiki tulisannya menjadi huruf besar semua ya. Oke, sudah selesai kita bahas satu rumus ini. Kita beralih ke rumus berikutnya yaitu lower. Nah, lower ini adalah kebalikan dari upper tadi, di mana fungsinya untuk mengubah huruf jadi huruf kecil semua. Oke, kita mulai penulisannya yaitu sama dengan lower, buka kurung, lalu kita klik sel yang mau diperbaiki penulisannya, tutup kurung dan tekan enter. Udah jadi, ini jadi huruf kecil semua ya. Mudah bukan? Berikutnya kita beralih ke proper. Ini fungsinya adalah untuk mengubah huruf pertama jadi huruf besar, kemudian diikuti oleh huruf kecil. Oke, kita akan ubah penulisan ini yang acak-acak ini ya. Caranya tuliskan rumusnya yaitu sama dengan proper, tulisannya seperti ini ya, PROPER, buka kurung, lalu kita klik sel yang mau diperbaiki penulisannya, tutup kurung dan tekan enter di keyboard, maka kita akan mendapatkan hasil penulisan seperti ini. Ini jadi huruf besar di awal lalu diikuti dengan huruf kecil semua di belakang ya. Nah, rumus-rumus ini sangat bermanfaat atau membantu sekali, khususnya kalau kalian punya data yang penulisannya itu berantakan sekali. Nah, gunakan saja rumus ini untuk mengubah penulisannya jadi lebih rapi sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, berikutnya kita beralih ke rumus berikutnya, yaitu ada trim. Nah, trim ini khusus digunakan kalau kalian punya data atau tulisan yang penulisan spasinya itu berantakan. Sebagai contoh di sini ya, ini spasinya di depan ada, lalu di tengah juga ada berapa banyak ini spasinya. Nah, kalau harus atur satu persatu pasti ribet banget ya. Kalian bisa menggunakan trim untuk mengatur spasinya supaya spasi yang tidak perlu tersebut bisa hilang. Cara penulisannya adalah kita ketikkan sama dengan trim, TRIM, buka kurung, lalu kita klik sel yang mau dirapikan spasinya, tutup kurung dan tekan enter. Nah, kalian bisa perhatikan ini hasilnya. Perbedaannya kontras ya, dimana di sini spasinya tidak teratur, ada yang spasinya berlebihan, tapi di hasilnya kita bisa lihat ini spasinya sudah teratur ya, atau sudah rapi. Sangat mudah sekali. Oke, kita beralih ke rumus berikutnya, ada len. Nah, len ini fungsinya sesuai dengan yang kita sudah sebutkan ya, adalah menghitung jumlah karakter termasuk spasi pada sebuah sel. Nah, biasanya rumus ini dibutuhkan untuk kalian yang kerja di bidang percetakan atau administrasi ya. Nah, gimana cara menuliskan rumusnya? Mudah juga, tinggal sama dengan lalu len, kemudian buka kurung, kita klik selnya, lalu tutup kurung dan tekan enter. Nah, di sini dia langsung otomatis menghitung berapa jumlah karakter ya pada sel kita. Nah, di sini dia menghitung jumlahnya adalah 57, termasuk dia menghitung dari spasinya juga. Selanjutnya ada rumus namanya concatenate. Nah, concatenate ini bisa kalian gunakan secara khusus untuk menggabungkan beberapa kata yang ada di dalam sel atau kolom berbeda menjadi satu sel ya. Caranya bagaimana? Itu mudah sekali. Nah, misalnya di sini ada nama depan, nama tengah, nama belakang ya. Nah, kita mau gabung 3 kolom ini di satu kolom atau satu sel aja. Kita tuliskan rumusnya yaitu sama dengan, lalu tulis concatenate ya, concatenate, lalu buka kurung. Nah, di sini kita perlu klikkan sel pertama, lalu titik koma. Nah, dalam hal pemberian titik koma ini, kalian perlu perhatikan apa tanda yang diminta di Excel kalian ya. Kalau kalian bingung tandanya apa, kalian bisa lihat di bagian bawah sini. Ini ada format rumus yang bisa kalian ikuti. Nah, kalau di pengaturan Excel saya, dia menggunakan titik koma. Tapi di pengaturan Excel kalian bisa aja menggunakan koma atau titik koma ya. Jadi kalian perlu perhatikan tandanya. Kemudian kita klik sel yang kedua, kasih titik koma lagi, lalu sel yang ketiga,
dan tutup kurung ya terakhir, lalu tekan enter. Nah udah jadi, ini langsung otomatis tergabung jadi satu sel ya ini ya, 3 kolom ini. Tapi kekurangannya di sini dia nggak punya spasi. Nah, supaya dia punya spasi, kalian harus menambahkan rumusnya lagi. Jadi kita perlu revisi atau edit ya rumusnya. Kita klik 2 kali di sini. Nah, di sini kalian perlu tambahkan rumus spasi. Caranya adalah tuliskan habis concatenate, buka kurung, klik sel pertama, titik koma, lalu kasih tanda petik 2, spasi, tanda petik 2 lagi, lalu titik koma. Begitu juga dengan berikutnya, ini kita klik sel yang kedua, lalu titik koma, kita kasih tanda petik 2, spasi, tanda petik 2, lalu titik koma. Jadi rumusnya seperti ini ya, ada rumus spasi di setiap sel yang kita klik ya. Nah kalau sudah buat seperti ini, kita bisa tekan enter. Nah, ini secara otomatis dia akan menambahkan spasi di setiap katanya. Oke, sudah paham ya teman-teman sampai sini? Di sini kita sudah membahas beberapa rumus untuk memperbaiki tulisan ya, mulai dari upper, lower, proper, trim, len, dan concatenate. Berikutnya kita mau membahas tentang rumus untuk mengelola data berbentuk angka. Nah, rumus untuk mengelola data berbentuk angka di Excel itu sebenarnya ada banyak ya. Nah, di sini saya sudah rangkum beberapa rumus yang paling umum atau yang paling sering digunakan. Di sini saya kategorikan ada rumus untuk penjumlahan, untuk hitung jumlah sel, ada juga untuk menghitung nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata. Lalu ada untuk hitung perbandingan dan untuk mencari data. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Dimulai dari kategori penjumlahan atau rumus keluarga sum kalau saya bilang. Soalnya di sini ada rumus sum if, dan sum if. Ini penulisannya sama ya, hanya berbeda di bagian belakangnya. Ini ada yang pakai if dan ada yang pakai if tambah lagi s di belakang. Apa sih kesamaan dari rumus sum ini? Kesamaannya adalah sama-sama untuk menjumlahkan. Nah, perbedaannya ini digunakan secara spesifik. Misalnya sum itu digunakan secara spesifik untuk menjumlahkan atau menambahkan angka-angka pada rentang sel tertentu. Jadi fungsinya hanya untuk menjumlahkan semua data ya. Sedangkan yang sum if ini fungsinya untuk menjumlahkan atau menambahkan angka-angka dengan satu kriteria. Lalu ada sum if yang ada s-nya di belakang, ini untuk menjumlahkan atau menambahkan angka dengan beberapa kriteria ya. Jadi lebih dari satu kriteria. Nah, bagaimana dengan prakteknya? Kita akan mulai di bagian sheet sebelahnya. Di sini saya sudah menyediakan untuk praktek kita di keluarga sum ya. Mulai dari sum if, dan sum ifs yang ada S di belakangnya. Agak susah ya menyebutkannya. Oke, kita mulai dari sum. Ini fungsinya adalah untuk menghitung jumlah semua stok. Kita tuliskan sangat mudah caranya, itu sama dengan sum, buka kurung, lalu kita klik semua selnya yang mau kita jumlahkan datanya, lalu tutup kurung dan tekan enter. Oke, di sini kita sudah mendapatkan ya, jumlahnya adalah 995, yaitu ini adalah jumlah total semua stok. Mulai dari 113 ditambah 59 tambah 67 sampai ditambah angka yang terakhir. Kemudian untuk sum if ini untuk hitung jumlah dengan satu kriteria ya. Misalnya di sini saya mau hitung jumlah stok untuk minuman coklat aja ya. Gimana caranya? Kita tuliskan rumusnya yaitu sama dengan sum if, buka kurung. Nah, di sini juga akan muncul di bagian bawahnya format yang bisa kita ikuti untuk berhasil menuliskan rumus ini ya. Setelah buka kurung yang diminta adalah range. Ini maksudnya adalah rentang sel yang mau kita hitung berapa jumlah stoknya. Di sini range-nya adalah nama produk ini ya, karena kita mau hitung di bagian minuman coklat. Setelah itu kita kasih di sini yang diminta tandanya adalah titik koma.
Lalu berikutnya kriteria. Nah, kriterianya ini di bagian nama produk ini kriterianya apa? Nah, di sini kriterianya adalah minuman coklat ya. Jadi kita klik di minuman coklat, kemudian titik koma, yang diminta adalah sum ranks ya. Berikutnya ini adalah bagian data yang mau kita jumlahkan, yaitu di bagian sini ya. Jika sudah, tutup kurung dan tekan enter. Oke, kita sudah mendapatkan hasil dari penjumlahan di bagian minuman coklat, di mana jumlah stoknya ini adalah 407. Sedangkan kalau kalian mau hitung di data kalian jumlah stoknya lebih dari satu kriteria, misalnya saya mau hitung jumlah stok untuk minuman coklat, ukurannya besar dan harganya diskon, itu ada berapa stok? Nah, kita bisa mulai ya untuk menggunakan rumus sum if ini. Cara menuliskan rumusnya sangat mudah, yaitu sama dengan sum if, kemudian buka kurung. Lalu di sini ada format rumus yang bisa kalian ikuti, di mana setelah buka kurung yang diminta adalah sum ranks. Ini adalah rentang sel tempat jumlah stoknya ya, yaitu di bagian sini sampai sini. Setelah kita blok, kemudian di sini kita kasih titik koma sebagai pemisahnya. Lalu yang diminta adalah setelah itu kriteria rank 1, maksudnya adalah kita perlu pilih area untuk kriteria 1 ya. Nah, kriteria 1 ada di bagian nama produk, kemudian kasih titik koma. Nah, untuk kriterianya adalah minuman coklat, lalu kasih titik koma lagi. Nah, kita beralih ke kriteria 2. Ini kita blok untuk bagian range kriteria 2. Setelah itu kasih titik koma. Nah, di sini kriterianya adalah besar ya. Lalu kasih titik koma lagi. Kemudian untuk kriteria rank 3, yaitu di bagian harga, kita kasih titik koma. Nah, di sini kriterianya adalah diskon ya. Kemudian terakhir kita tinggal tutup kurung. Jadi polanya seperti ini ya teman-teman. Pertama-tama kalian perlu tuliskan rumusnya, yaitu sama dengan sum if, buka kurung, lalu kalian blok area jumlahnya atau angkanya semuanya, lalu kasih titik koma sebagai tanda pemisah, lalu kalian blok lagi untuk kriteria rank 1, yaitu semua di bagian rank 1, kemudian titik koma, pilih kriterianya, titik koma lagi baru kriteria kedua semua ranksnya, lalu titik koma lagi, pilih kriterianya, titik koma lagi, pilih semua area ranksnya, titik koma lagi, baru pilih kriteria yang ketiga. Seperti itu ya. Setelah selesai kita tinggal tutup kurung. Oke, kita sudah mendapatkan di sini hasilnya untuk jumlah stok minuman coklat dengan ukuran besar, harga diskon adalah 113. Dan ini memang akurat ya, karena minuman coklat di sini cuma satu aja di bagian data ini ya, dimana jumlahnya memang 113. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, sampai sini kita sudah membahas tentang keluarga sum ini atau keluarga penjumlahan. Berikutnya kita mau beralih ke keluarga berikutnya, yaitu keluarga count atau rumus yang digunakan untuk menghitung banyak sel. Jadi berbeda dengan sum. Kalau sum kan untuk menghitung jumlah angkanya, di sini dia dijumlahkan. Tapi kalau count ini untuk menghitung banyak selnya ya. Nah, di keluarga count di sini kita bisa kenal ada 5 anggota, ada count, count A, count if, count blank, dan count ifs. Nah, untuk penjelasannya ada di bagian sini. Di bagian sini ada nih, di mana count fungsinya untuk menghitung banyak sel berupa angka, sedangkan count E fungsinya adalah untuk menghitung banyak sel yang berisi tipe informasi baik angka maupun huruf ya. Lalu count blank ini fungsinya untuk menghitung banyak sel kosong. Lalu ada count if fungsinya untuk menghitung banyak sel dengan satu kriteria, dan ada count if yang fungsinya untuk menghitung banyak sel dengan beberapa kriteria. Oke, setelah kita tahu teorinya, mari kita praktek. Nah, kita beralih ke sheet di bagian praktek ya. Pertama-tama kita akan gunakan rumus count, di mana fungsinya adalah untuk menghitung sel berupa angka. Oke, kita buat di sini sama dengan count
buka kurung. Lalu di sini kalian perhatikan ada format yang dimunculkan untuk kita ikuti ya. Nah, di sini karena count fungsinya untuk menghitung sel berupa angka, jadi kita mau hitung di bagian sini ya. Tutup kurung lalu tekan enter. Oke, kita sudah dapat. Ini adalah hasilnya, di mana banyak sel di bagian kolom stok adalah 12 ya. Dan memang akurat isinya selnya ada 12. Oke, berikutnya kita mau lihat yang bagian count E atau anggota keluarga kedua ada count E. Nah, berbeda dengan count yang fungsinya untuk menghitung sel berupa angka, ini untuk menghitung sel berupa huruf, angka, atau tipe informasi lainnya ya. Cara menuliskan rumusnya sama, yaitu sama dengan count E, buka kurung, lalu kita klik bagian kolom yang mau kita hitung berapa banyak selnya. Nah, karena dia untuk menghitung sel berupa huruf, kita misalnya hitung bagian sini ya. Lalu tutup kurung dan tekan enter. Oke, sudah dapat deh hasilnya. Oke, setelah count E, kita beralih ke count if. Nah, count if ini fungsinya untuk menghitung banyak sel dalam satu kriteria aja ya. Misalnya di bagian nama produk, saya hanya mau hitung banyak sel untuk minuman coklat aja. Berapa nih minuman coklat yang muncul dalam data ini? Oke, kita buat ya di sini sama dengan count if lalu buka kurung. Nah, setelah buka kurung yang diminta adalah range. Ini maksudnya rentang selnya, yaitu datanya. Kemudian titik koma, lalu kriterianya saya mau hitung minuman coklat, lalu tutup kurung, enter. Nah, hasilnya ada 5 ya. Dimana di sini kalau kita perhatikan jumlah minuman coklat memang ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berbeda lagi kalau kalian misalnya mau hitung banyak data atau banyak sel lebih dari satu kriteria, kalian bisa gunakan rumus yang count if yang ada S di belakangnya ya. Misalnya di sini saya mau hitung banyak minuman mangga muncul dengan ukuran sedang ya. Caranya gimana? Kita tuliskan rumusnya, yaitu sama dengan count if ada S di belakangnya, buka kurung. Nah, di sini format yang dimunculkan ada di bawahnya ya. Di sini yang diminta adalah kriteria rank 1 atau datanya seperti ini. Kemudian titik koma. Nah, untuk kriterianya tadi saya mau cari yang minuman mangga. Kita klik di bagian mangga. Lalu titik koma. Nah, untuk kriteria kedua, ini range-nya adalah di bagian sini. Lalu titik koma. Nah, untuk kriterianya adalah yang berukuran sedang. Lalu tutup kurung dan tekan enter. Udah, kita dapat hasilnya. Jadi untuk minuman mangga dengan ukuran sedang jumlahnya ada 2 ya, atau ada 2 kali muncul. Dan memang akurat ya, di sini datanya memang cuma 2. Berikutnya, kalau kalian misalnya cuma mau hitung berapa banyak sel kosong, kalian bisa gunakan rumus yang namanya count blank. Nah, karena kita mau hitung sel kosong, misalnya di sini saya mau kosongkan beberapa sel ya. Seperti ini. Nah, jika sudah kita mau hitung berapa banyak sel kosongnya, sama dengan count blank, buka kurung, lalu kita blok datanya seperti ini, tutup kurung dan tekan enter. Nah, di sini hasilnya ada 4 ya sel kosongnya, dan memang di sini memang ada 4 sel yang kosong. Jadi kalian bisa gunakan rumus count atau keluarga count ini untuk menghitung banyak sel sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Setelah paham tentang keluarga count ini, kita bisa beralih ke rumus berikutnya, dimana kita akan coba cari di sini untuk bagian mencari nilai tertinggi dan terendah. Nah, nilai tertinggi dan terendah ini adalah max dan min ya. Ini fungsinya untuk mencari nilai tertinggi max, mencari nilai terendah adalah min. Sedangkan untuk mencari nilai rata-rata nanti kita akan coba adalah average. Oke, kita langsung mulai. Nah, untuk menuliskan rumus max dan min ini sangat mudah sekali. Kalian tinggal tulis di sini. Misalnya kita cari untuk nilai tertingginya dulu, yaitu sama dengan max, buka kurung, lalu kalian blok area yang mau kalian cari nilai tertingginya, tutup kurung lalu tekan enter.
Oke deh, sudah dapat. Ini kalian tinggal copy aja rumusnya ke samping untuk lihat nilai tertinggi lainnya ya. Selesai. Untuk mencari nilai terendah kita menggunakan rumus min. Penggunaan rumusnya sama, kita tuliskan seperti ini. Sama dengan min, buka kurung, lalu blok datanya, tutup kurung dan tekan enter. Kita sudah dapat, ini kita tinggal copy rumusnya ke samping. Selesai, kita sudah mendapatkan berapa jumlah nilai tertinggi dan nilai terendah pada data kita. Lantas gimana untuk nilai rata-rata? Oke, kita beralih ke sheet sebelahnya. Nah, di sini kita cari nilai rata-ratanya dengan rumus average. Oke, kita tuliskan sama dengan average ya tulisannya. Buka kurung, lalu kita blok datanya dari atas sampai bawah, tutup kurung dan tekan enter. Oke, di sini kita sudah dapatkan nilai rata-ratanya adalah 67,4, 75,1, 78,4 dan ada 65,4. Mudah sekali ya teman-teman untuk mencari nilai tertinggi, nilai terendah dan nilai rata-rata. Nah, sampai sini kita sudah membahas banyak rumus ya tentang Excel, mulai dari tadi rumus untuk memperbaiki tulisan, ada 6 rumus. Lalu kita juga sudah bahas beberapa rumus untuk mengelola data berbentuk angka, yaitu rumus di kategori penjumlahan, hitung jumlah sel, hitung nilai tertinggi, terendah dan rata-rata. Nah, untuk rumus berikutnya yaitu rumus if, VLOOKUP dan HLOOKUP akan kita bahas di video berikutnya ya. Nah, kita akan membahas rumus ini secara spesifik di video selanjutnya. Oleh sebab itu jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan tutorial berikutnya dari channel ini. Oke, sampai sini dulu kita sudah membahas rumus Excel untuk admin kantor yang wajib dikuasai oleh para pemula. Semoga penjelasan ini bisa mudah dimengerti buat kalian ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak.